Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Begitulah terjemahan bebas dari Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 48. Terkesan sepertinya Tuhan mau menghapus keburukan, tetapi tidak mampu. Atau sebenarnya Tuhan mampu, akan tetapi Tuhan tidak mau. Atau Tuhan tidak mampu dan tidak mau. Tenang. Jikalau Tuhan mau tetapi tidak mampu, berarti Tuhan lemah. Jikalau Tuhan mampu akan tetapi tidak mau, berarti Tuhan jahat. Tetapi jikalau Tuhan mampu dan mau menghapuskan kejahatan, lantas bagaimana kejahatan itu ada di dunia ini? Tenan. Pernahkah panjenengan merenung hingga sejauh dan sedalam tadi? Sejak zaman para sejarah kuno, manusia sudah dijadikan sesuatu yang dianggap representatif untuk disembah. Fitrah manusia senantiasa condong terhadap sesuatu di luar dirinya yang maha besar. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman, manusia mulai memikirkan Tuhan. Kepercayaan terhadap Tuhan diinstitusionalisasikan dengan agama. Pembicaraan berkenaan dengan Tuhan dan agama terus bergulir dan tidak henti-hentinya menuai kontroversi. Umat manusia senantiasa mencari jawaban mengenai eksistensi Tuhan. Dalam hal ini, paham yang menolak keberadaan Tuhan disebut sebagai ateisme. Paham tersebut menafikan aspek spiritualitas dari kehidupan ini. Itu merupakan konsekuensi logis dari penolakannya terhadap Tuhan. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada penolakannya terhadap agama. Sementara itu, di era postmodernisme ini, manusia mulai menyadari kebutuhannya akan spiritualitas. Dan pencarian Tuhan mulai
melalui agama adalah alternatifnya. Untuk kebutuhan atas dua bagian, yaitu kebutuhan alamiah dan yang bukan alamiah, seperti kebiasaan atau adat istiadat. Kebutuhan-kebutuhan alamiah adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia sebagai manusia, dan sampai saat ini secara universal belum dapat diketahui rahasianya secara umum. Misalnya, keinginan manusia untuk mengetahui dan menyelidiki, untuk menjadi terkenal dan menjadi tampan atau cantik, keinginan untuk memiliki keluarga, dan lain sebagainya. Meskipun ia akan merasakan kelelahan dan kesulitan, namun ia tetap ingin memperolehnya dan berusaha untuk memenuhi keinginannya itu. Keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan ini pada kenyataannya tetap ada dalam tabiat manusia. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang bukan alamiah adalah kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk melepaskan diri darinya atau menggantikannya dengan yang lain, seperti kebiasaan merokok, minum teh, minum kopi, minum alkohol, atau narkoba. Itu semua dapat menjadi kebutuhan-kebutuhan yang sangat dicari dan diinginkan oleh manusia, seperti halnya kebutuhan-kebutuhan alamiah. Kebiasaan-kebiasaan ini sedikit demi sedikit bisa menjadi kebutuhan alamiah kedua bagian. Kendati pun demikian, manusia masih tetap mampu meninggalkan atau melepaskan diri darinya, ataupun mendidik generasi mendatang untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut. Berbeda dengan dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan alamiah, manusia tidak akan dapat menghindar atau meninggalkannya. Dengan melihat pandangan mengenai dua jenis kebutuhan manusia ini, mungkin untuk saat ini kita bisa memasukkan agama sebagai kebutuhan alamiah manusia. Walaupun demikian, saya tidak hanya akan membahas kebutuhan manusia akan agama berdasarkan masing-masing individu manusia yang bersangkutan. Akan tetapi, saya menempatkan manusia sebagai suatu kelompok masyarakat sosial yang bukan tidak mungkin kebutuhannya akan agama akan menjadi berbeda ketika manusia saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dan dipengaruhi baik oleh sesama manusia itu sendiri maupun oleh lingkungan sekitarnya. Maka bersiaplah, saya akan melangkahkan pembahasannya menuju pembahasan manusia dan agama. Salah satu hal yang terpenting dalam agama pada masyarakat adalah ia harus percaya terhadap hal yang sakral, walaupun ini berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri, baik yang sangat mengagumkan ataupun yang sangat menakutkan. Dan agama memiliki berbagai dimensi yang selanjutnya menggugah banyak pemikir untuk menumpahkan pemikirannya, untuk mengkaji tentang agamanya. Berikut ini adalah beberapa pandangan para pemikir berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan jenis-jenis agama. Dalam pembahasan antara agama dan manusia, pada umumnya ada dua macam agama yang dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu sosial sebagai berikut. Yang ke satu, agama alam, atau sering juga disebut-sebut agama suku bangsa primitif. Ada berbagai sebutan yang diberikan kepada agama tersebut sesuai dengan kepercayaannya, seperti animisme, dinamisme, politeisme, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang menyebutnya sebagai agama leluhur,
kepercayaan nenek moyang, paganisme, samanisme, dengan berbagai ritus dan praktek-praktek keagamaan, dengan berbagai macam sesembahan seperti Tuhan, dewa-dewi, uang, matua, dan lain-lain sebagainya, yang seolah-olah berada dalam dunia kehidupan manusia, tetapi berkuasa memberikan kekuatan-kekuatan dan kesaktian kepada manusia yang menguasai tata cara untuk memperoleh kesaktian itu. Yang kedua, agama profetis yang biasa juga disebut sebagai agama samawi, yaitu agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta melalui utusan atau nabinya kepada manusia. Agama yang tergolong jenis ini antara lain adalah agama Yahudi, agama Islam, dan lain-lain sebagainya. Sang Maha Mencipta berkuasa atas makhluknya dan berada di luar makhluk, serta menentukan sendiri kehendaknya tanpa bergantung kepada makhluknya. Selain itu, berkaitan dengan evolusi agama, menurut pengetahuan saya, ada 3 ciri dasar kehidupan beragama, yaitu sebagai berikut. 1 adalah ritual. Ritual ditransmisikan seluruhnya oleh kebudayaan. Fungsi ritual manusia yang paling penting adalah membantu individu dan kelompok menanggulangi krisis-krisis besar dan peralihan-peralihan hidup di dalam kehidupan, seperti kelahiran, pubertas, perkawinan, dan kematian, serta sejenisnya. Beberapa antropolog mengatakan bahwa ritual merupakan fenomena keagamaan primer. Beberapa ritual keagamaan seperti kurban dan pembaptisan merupakan cara-cara untuk berhubungan dengan Sang Maha Suci. Ritual bisa dipahami sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menghapus rasa bersalah, untuk merayakan dan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, atau untuk mengungkapkan kesedihan dan kehilangan serta kebahagiaan. Kedua adalah mitos. Salah satu keunikan manusia ialah kebutuhannya akan suatu dunia yang bermakna. Mitos atau kisah suci dianggap mengejawantahkan beberapa aspek tatanan kosmik tersebut. Mitos memberikan manusia suatu cara pemahaman tentang diri sendiri dan tentang penataan pengalaman mereka. Mitos menyediakan pola-pola untuk tindakan manusia dan tuntutan untuk hidup dalam keselarasan dengan tatanan kosmik. Kisah-kisah mitos tersebut dikaitkan dengan pengalaman yang kudus atau suci, dan mereka menunjuk pada suatu daya penyelamatan dalam kehidupan manusia. Kisah-kisah tersebut dapat mengacu pada berbagai hal, misalnya berkaitan dengan asal-usul dunia atau umat manusia, penyebab-penyebab penderitaan, kematian, dan kelahiran kembali, serta peristiwa-peristiwa atau orang-orang khusus dalam ingatan suatu komunitas. Mediasi-mediasi simbolik semacam itu membantu orang untuk mampu memberikan tanggapan baik terhadap situasi ketertekanan dan krisis maupun individu dan sosial, dan dengan demikian dapat membantu proses adaptasi dan stabilitas sosial. Yang ketiga adalah pengalaman beragama. Sejarah evolusioner telah mematri sirkuit jaringan saraf otak manusia dengan pengalaman beragama. Agama memenuhi satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk mengarahkan diri dalam kerangka makna yang lebih luas, yang bisa diperoleh dalam melalui pengalaman akan
kesatuan segala sesuatu dan juga dalam mitos kosmik. Mereka melakukan studi atas citra otak dari para rahib atau Buddhis atau pendeta atau biarawati atau Fransiskan ketika mereka terhanyut dalam tafakur atau meditasi. Studi tersebut memperlihatkan tanda-tanda meningkatnya aktivitas dalam lobus frontal otak depan yang merupakan pusat proses perhatian meskipun tidak ada masukan lewat indera. Sebaliknya, ada tanda-tanda menurunnya aktivitas di bagian lobus parietal kanan yang dihubungkan dengan penataan kausal dan temporal serta kemampuan verbal dan logis. Dan bagian lobus parietal kiri yang dihubungkan dengan relasi integratif, holistik, dan spasial. Menurunnya penataan spasial berkenaan dengan ruang, sipasi muncul bersamaan dengan rasa akan kesatuan, hilangnya kedirian individual, dan sirnanya semua batas, sebagaimana dilukiskan oleh para mistikus. Kemunculan ateisme disinyalir sudah menjadi fenomena sejak zaman Yunani kuno. Ateisme menyatakan bahwa dewa-dewi yang ada hanyalah gambaran manusia saja. Karena menurut mereka tidak mungkin dewa-dewi yang agung kelakuannya sama dengan manusia. Akan tetapi, bisa dipastikan bahwa ateisme merupakan anak kandung dari modernisme yang mengagung-agungkan akal pikiran. Bila kita tilik kembali kondisi ketika modernisme lahir, maka wajar jika ateisme lahir dari rahimnya. Ketika itu dogma-dogma agama yang digembongi oleh gereja sangat merajalela, sehingga segala sendi kehidupan harus tunduk kepada agama yang dogmatis di bawah kekuasaan pemuka agama zaman Yunani kuno. Manusia pada akhirnya tidak memiliki independensi untuk menentukan pilihan. Manusia hanyalah tokoh-tokoh wayang yang bergerak apabila dalang memainkan perannya. Agama dan Tuhan diinterpretasikan secara keliru oleh mereka yang mengaku memahami akan hal itu. Oleh karena itu, meletuslah kekecewaan yang mendalam dari masyarakat terhadap dominasi gereja yang melahirkan gerakan reformasi Protestan. Gerakan ini merupakan salah satu pemicu kemunculan modernisme yang pada perkembangannya menelurkan subjektivisme yang percaya pada pemikiran sendiri. Paham tersebut mengantar manusia memiliki kebebasan dalam menafsirkan kitab suci. Akan tetapi, satu sisi modernisme yang memberikan ruang pada akal sebagai pengambil keputusan paripurna dalam kehidupan manusia, memberikan tempat bagi tumbuh suburnya ateisme yang menafikan eksistensi Tuhan. Salah satu faktor merebaknya ateisme adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terbatas pada realitas fisik. Pada awalnya Tuhan dianggap sebagai pengatur alam semesta, akan tetapi penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dalam mengindikasikan bahwa alam semesta berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam, maka Tuhan tidak dibutuhkan lagi keberadaannya. Ateisme sendiri beragam jenisnya, di antaranya adalah ateisme praktis dan ateisme teoritis. Ateisme praktis atau dikenal juga dengan apateisme individu hidup
tanpa Tuhan. Menurut pandangan ini, keberadaan Tuhan tidaklah disangkal, namun dapat dianggap sebagai tidak penting dan tidak berguna. Tuhan tidaklah memberikan kita tujuan hidup ataupun mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Salah satu bentuk ateisme praktis dengan implikasinya dalam komunitas ilmiah adalah naturalisme metodologis, yaitu pengambilan asumsi naturalisme filosofis dalam metode ilmiah yang tidak diucapkan dengan ataupun tanpa secara penuh menerima atau mempercayainya. Ateisme praktis dapat berupa ketiadaan motivasi religius, yakni kepercayaan pada Tuhan tidak memotivasi tindakan moral, religi ataupun bentuk-bentuk tindakan lainnya seperti pengesampingan masalah Tuhan dan religi secara aktif dari penelusuran intelek dan tindakan praktis. Pengabaian, yakni ketiadaan ketertarikan apapun pada permasalahan Tuhan dan agama, dan ketidaktahuan akan konsep Tuhan dan dewa-dewi. Sementara itu, ateisme teoritis secara eksplisit memberikan argumen menentang keberadaan Tuhan, dan secara aktif merespon kepada argumen teistik mengenai keberadaan Tuhan, seperti misalnya argumen dari rancangan dan taruhan Pascal. Terdapat berbagai alasan-alasan teoritis untuk menolak keberadaan Tuhan, utamanya secara ontologis, gnoseologis, dan epistemologis. Selain itu, terdapat pula alasan psikologis dan sosiologis, yang pada akhirnya ateisme mengkritik agama dengan perkataan seperti ini: Allah telah mati dan kamilah pembunuhnya. Sebenarnya mereka sendiri tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak dibunuh dalam artian sesungguhnya. Akan tetapi pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Tuhan yang diciptakan oleh manusia pada akhirnya harus dibunuh oleh manusia itu sendiri. Hal itu dikarenakan dia menguasai manusia dan mengasingkannya dari diri sendiri dan dunianya. Agama dalam penilaiannya hanya merupakan pelarian dari dunia yang seharusnya dihadapi. Agama menurutnya adalah pengharapan kemenangan di alam baka bagi mereka yang kalah dalam kehidupan di dunia nyata. Agama berkaitan erat dengan moralitas yang dicirikannya sebagai moralitas budak, seperti kerendahan hati, sikap rela menerima, kesediaan untuk tidak membalas, dan sebagainya. Maka dari itu, agama dan moralitasnya adalah sosok buruk yang membenarkan semua naluri dekaden, pelarian, dan kelelahan jiwa. Oleh karena itu, jika manusia mau jujur, ia pasti menolak kepercayaan akan Allah atau Allah. Dan tenang. Dari pemaparan di atas, ateisme terkesan hendak menolak mutlak ide Allah atau Allah, ya. Namun yang sebenarnya tidaklah begitu. Intinya, setiap manusia yang paham ingin memperoleh kepastian bahwa kita sedang menuju Allah atau Allah alias Tuhan, atau tidak ingin salah jalan maksudnya. Lalu pertanyaannya, sekarang manakah jalan pasti menuju Allah atau Allah alias Tuhan? Benarkah agama-agama itu adalah jalan menuju Allah atau Allah alias Tuhan?
dan terburu-buru. Santai saja, oke? Dalam usaha mencari jalan kepada Allah atau Allah alias Tuhan, manusia percaya bermacam-macam agama. Dan setiap agama membanggakan dirinya sebagai jalan kepada Allah atau Allah alias Tuhan. Bahkan ada agama yang merasa sebagai satu-satunya jalan kepada Allah atau Allah alias Tuhan. Sebenarnya semua agama sama-sama mempunyai kode etik, aturan, ritual, dan lain-lain. Dan penganutnya harus mempraktekkan sistemnya. Setiap mereka berpandangan bahwa aturan-aturan agamanya merupakan jalan kepada Allah atau Allah alias Tuhan. Menurut saya pribadi, itu tidaklah tepat. Sebab karena setahu saya, ketika saya menyelami semua agama yang ada, tidak ada janji maupun bukti bahwa orang dapat menjalankan semua syariat atau aturan agama lalu masuk surga. Jangankan ke Allah atau Allah alias Tuhan, ke surga saja tidak pasti. Kita semua berdosa kepada Allah atau Allah alias Tuhan. Ketaatan kita kepada Allah atau Allah alias Tuhan tidaklah sempurna. Sedangkan Allah atau Allah alias Tuhan adalah maha suci yang tidak bisa dicampuri dan tercampuri oleh apapun selain suci itu sendiri. Ayo. Agama menjelaskan Allah atau Allah alias Tuhan berada di surga. Jika seseorang ingin bertemu Allah atau Allah alias Tuhan, maka harus masuk surga. Jadi, kepastian masuk surga adalah bukti dan jaminan bertemu Allah atau Allah alias Tuhan di surga. Versi agama-agama. Sekarang pertanyaannya ialah, apakah agama-agama itu menjamin umatnya pasti masuk surga? Sebab jika kita tidak pasti masuk surga, maka tidak pasti pula bertemu Allah atau Allah alias Tuhan di surga. Maka jaminan masuk surga sangat penting sebagai jaminan jalan menuju Allah atau Allah alias Tuhan bagi seluruh pemeluk agama-agama. Sementara kita di setiap waktunya melakukan banyak dosa, artinya hanya pantas dihukum di neraka yang kekal. Hukuman itulah yang menyebabkan umat beragama tidak mungkin bertemu Allah atau Allah alias Tuhan di surga, kecuali jika Tuhan itu menghendakinya. Tapi siapapun orangnya, jika sadar, sesadar-sadarnya pasti berhenti menuntut jaminan masuk surga kepada agamanya untuk bertemu dengan Allah atau Allah alias Tuhan. Ketika mengetahui ayat-ayat yang tersirat di dalam Alkitab yang memberikan penjelasan bahwa dan kepunyaan Allah atau Allah alias Tuhanlah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah atau Allah alias Tuhan. Sesungguhnya Allah atau Allah alias Tuhan maha luas nikmatnya, lagi maha mengetahui. Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta.
Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabb-nya. Bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Allah atau Allah alias Tuhan itu batinnya manusia. Manusia adalah dohir kenyataannya Allah atau Allah alias Tuhan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang tersurat di dalam kitab dan hadis, namun kita tidak mau mempelajarinya lebih dalam. Kita fanatik pada agama kita, namun kita enggan mempelajari agama kita itu apa dan bagaimana. Di bagian inilah masalah panjenengan. Dan benar. Ada kata-kata Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga yang bisa kita jadikan anak tangga sebagai berikut. Yen tanana sira iku ingsun tanana ngarani, mung sira ngarani ing wang, dene tunggal lan sireki. Iya ingsun iya sira, tananira aran mami. Artinya, jika tidak ada engkau, maka siapa yang akan menyebut Allah atau Allah alias Tuhan? Karena adanya engkau, maka ada yang menyaksikan Allah atau Allah alias Tuhan. Jadilah manunggal. Ada engkau, maka ada Allah atau Allah alias Tuhan. Wujudmu itulah yang menunjukkan adanya zat Allah atau Allah alias Tuhan. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat prahino, telu rejeki. Gampang sepolah polahe, polah ingsun, ya polah sira, polah sangkan paraning dumati. Dalam tradisi agama-agama dunia, agama biasa dimaklumi sebagai jalan. Tentu saja yang dimaksud jalan di sini adalah agama itu sendiri atau keyakinan dalam beragama tersebut. Hindu misalnya, meskipun menyebut agamanya sebagai sanatana dharma atau kebenaran abadi, tetapi ketika menyebut agama-agama lain, Bhagavad Gita menjelaskan bahwa jalan manapun ditempuh manusia ke arahku, semuanya kuterima. Wahai Arjuna, manusia mengikuti jalanku pada semua jalan. Siddhartha Gautama juga menyebut salah satu fungsi utama kehadiran Buddha adalah sebagai jalan tengah atau Majjhima Patipada atau 8 ruas jalan utama atau mulia. Begitu pula dengan Lao Tzu menyebut agamanya sebagai Tao atau jalan. Ia mengajarkan bahwa manusia harus mencari taunya atau jalannya, dan implikasinya bahwa ia akan bahagia semakin ia menemukannya. Demikian pula dengan agama Kristen. Yesus secara eksplisit dalam perjanjian baru menyebutkan dirinya, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Islam pun demikian. Terkadang Islam diartikan sebagai syariah, sabil, thariqah, mansya, syirat, yang mempunyai makna senada dengan jalan.
Karena itu, jika agama dipandang sebagai jalan menuju Allah atau Allah alias Tuhan, maka pluralitas agama berarti kenyataan yang menegaskan ada banyak jalan menuju Allah atau Allah alias Tuhan. Dan jalan-jalan tersebut tidaklah sama dan satu, melainkan beraneka ragam. Dan jalan-jalan menuju Allah atau Allah alias Tuhan ini akan bertambah banyak bila kita menghitungnya dengan jalur-jalur setapak. Dalam intern agama itu sendiri, yang pada hakikatnya bermuara kepada jalan besar menuju Allah atau Allah alias Tuhan. Dalam Islam sendiri ada banyak jalur-jalur setapak, mulai dari Sunni hingga Syiah, dan seluruhnya bermuara kepada jalan besar bernama Islam. Dan tentu saja di setiap jalan telah ada sang penunjuk jalan dengan pedomannya yang berbeda-beda. Namun jangan sampai lupa bahwa matahari senantiasa satu, ia tak terbilang, tetapi sinarnya mencakupi seluruh semesta alam. Andai kata sinarnya memantul melalui kaca, niscaya tak akan merubah satunya matahari itu, meski pantulan sinarnya bisa beraneka warna. Nah, para kadang kinasiku sekalian, tentukanlah sejak awal kaki kita melangkah, jalan mana yang hendak dilewati, dan pastikan panjenengan benar-benar melaluinya dengan tepat. Kalau saya pribadi yang edan ini memilih jalan hidup, karena hidup adalah ruh Allah atau Allah alias Tuhan. Hidup adalah utusan Allah atau Allah alias Tuhan. Hanya dengan hiduplah saya bisa melalui jalan-jalan itu, sebab hidup adalah jalan, dan yang melalui jalan-jalan itu sendiri. Kalau panjenengan tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala pamanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para katang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. Gusti ingkang Maha Suci, pencipta dan penguasa alam semesta seisinya, Bapak Ibu dari segala ilmu pengetahuan, asal usul nenek moyang semua makhluk, sungguh murka paduka yang hamba harap kalau penguraian kitab Purwakala warisan leluhur kami ini yang hamba terjemahkan dalam bahasa merdeka tanpa tedeng aling-aling, tidak sesuai dan tidak tepat dengan aslinya. Ini saya lakukan demi cinta kasihku. Ini saya lakukan demi cinta kasih sayangku kepadamu dan seluruh makhlukmu, supaya tidak ada lagi kecurangan dan kebohongan terkait tentangmu. Dengan ini, saya telah menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang saya cintai, kepada orang-orang yang saya kasihi, dan kepada orang-orang yang saya sayangi. Maafkanlah saya, maafkanlah hamba jika apa yang telah saya sampaikan kepada orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi tidak membuat orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi segera sadar dan menyadari akan kebenaran-Mu.
Ampunilah orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi, dan bukakanlah pintu hati mereka, dan terangilah dengan rahmat-Mu, agar tidak ada lagi kegelapan dan kesesatan di hati orang-orang yang saya cintai, kasihi, dan sayangi. Damai di pikiran, damai di hati, damai di syahwat, damai di dunia, damai di akhirat, damai, damai, damai.